Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gua dengan Yus. Kali ini gua akan bahas tentang komen-komen yang ada di eBay gua ya. Jadi di YouTube gua yang tentang eBay. Kali ini gua akan bahas 10 atau beberapa pertanyaan dari kalian yang akan gua bahas langsung ya. Oke, jadi di sini pertama-tama gue minta maaf karena gue jarang banget upload video tentang eBay. Dan untuk sampai terakhir gue upload ini video, gue akan terus rutin upload tentang gimana kita berjualan, bukan juga di eBay doang ya, tapi di marketplace lainnya. Kalau untuk lokal seperti Tokopedia atau Shopee kan gua rasa kalian juga udah paham banget. Tapi kalau kalian pengen itu dibahas atau ada yang belum tahu atau kebingungan tentang fee yang sekarang Tokopedia dan Shopee yang lumayan tinggi ya, hampir mencapai eBay. Nah, itu kalian boleh komen di bawah, nanti gua akan bahas. Karena sebentar, satu hal yang kalian harus pahami bahwa marketplace itu kan di dunia itu eBay. Jadi kiblat dari marketplace kita lokal pun tuh pasti menuju ke sana gitu. Cepat atau lambat pasti akan sama atau di bawahnya ya. Harusnya di bawahnya. Kalau sama kayaknya terlalu berat. Soalnya kenapa? Dia kan internasional gitu, kecuali marketplace kita itu go internasional seperti Amazon atau eBay gitu ya. Oke, langsung aja kita di pembahasan komen pertama. Nih, ini dari Fadil Zulian Ali. Kak, saya mau jualan, udah selesai, semua tinggal sambungin eBay ke Payoneer, nyangkut di your financial info. Terus ada tulisan we could vary this card, please provide a different card. Di sini yang gua bisa tangkap ya adalah kartunya ini nomornya salah atau salah masukin. Kedua, kartunya belum terverifikasi. Dalam arti tuh belum terverifikasi adalah kan setiap kita dapat, kayak contoh gue punya Payoneer nih, sebelum Payoneer disambungin kita harus verifikasi dulu Payoneer kita, kayak make sure data-data kita itu sama gitu, bukan dari eBay ke Payoneernya ya, tapi di Payoneernya gitu. Itu belum di approve, jadi belum aktif. Nah, jadi kemungkinan kesalahannya itu ada di sana. Jadi bukan kesalahan sih, lebih tepatnya belum di-approve. Atau misalnya kayak contoh kita bikin Tokped gitu ya. Kan kalau kita mau sambungin mau jadi seller power merchant ya, atau PM Pro sekarang, itu kan kita harus kayak upload KTP, foto selfie. Nah, kurang lebih kayak gitu sekarang. Hampir sama. Oke, kita lanjut untuk yang kedua, AirShare ya. Ini 4 bulan yang lalu, jadi gue emang lagi sibuk-sibuknya. Nah, ini gue udah mulai sempetin. Kenapa gue udah bisa sempet dan mulai aktif di YouTube nanti ke depannya? Karena gue sudah tidak bekerja lagi dengan company lain. Jadi gue bener-bener murni berdiri sendiri dan ngurusin bisnis gue sendiri. Bisnis gue bukan cuma yang kirim barang ke luar negeri dan TCG ini, tapi ada beberapa lah gitu guys. Jadi lumayan agak sibuk. Jadi kemarin dan sekarang gue udah mulai nyempetin waktu. Nah, next gue juga akan lebih aktif lagi untuk YouTube ini gitu, buat kalian juga. Oke, lanjut ya. AirShare mau tanya, Pak, eBay itu marketplace B2B atau B2C seperti Alibaba? Jika B2C artinya buyer biasanya order satuan piece kan, Pak? Iya, betul. eBay malahan di sini gue jawab ya. eBay malahan dia itu
kebanyakan kuantitinya satuan gitu, bukan yang kayak Alibaba yang kuantitinya semakin banyak kayak 1000 piece gitu ya, itu lebih murah gitu. Nggak ada gitu. Kita beli eBay itu kayak kuantiti 1 dan 3, walaupun misalnya kayak gua beli itu kan, walaupun 3 barang tidak nyampe 1 kilo misalnya, itu tetap ada penambahan additional cost shipping. Misal contoh ya, gua contohin di sini, kartu yang mau gua beli harga shippingnya itu $5. Kalau misalnya kita bikin kuantitinya 3, berarti kan kalau logika kita pesen 3 kali, itu berarti $15 gitu. Tapi nyatanya dia enggak. Padahal kalau kita beli lokal ya, kita beli 3 barang itu tidak nyampe 1 kilo, ya dihitungnya ya $5 aja gitu loh. Seperti harga 1 lu beli atau 3 sama. Sedangkan kalau dia biasanya berbeda. Misalnya satunya $5, kalau 2 itu additionalnya bisa tambah $1. Nah, jadi kalau lu beli 3 ya jadi $7 gitu guys. Tetap ada additional penambahan untuk ongkosnya gitu. Kecuali dari penjualnya memfreekan ongkirnya, free shipping. Mau beli 1, mau beli 5, semua pasti free gitu ya. Dan terus, nah di eBay gimana cara kita kirim barang dari Indo jika ada pesanan dan kiriman dari Indo jika ada pesanan dengan kuantiti cuma 1 piece. Ya emang di eBay itu kuantitinya mulai dari 1 piece guys gitu. Jadi emang dia spesial barang-barang yang kalau bisa ya 1 piece itu mempunyai nilai yang lumayan tinggi. Karena kalau contoh kayak lu jual barang yang 1 piece nya misalnya harga $1 gitu ya, capek bro packingnya gitu. Mendingan kalau kayak gitu lu bikin satu iklan itu satu pak atau satu ini. Jadi kayak bikin, lu jual sekaligus, misalnya satunya $1 nih, lu bikin jualnya 1 lusin gitu. Jadi sekali pengiriman tuh $12. Jadi lebih efisien buat kalian juga sebagai penjual. Capek bro kirim satu barang tuh $1, kirim satu-satu, belum ongkosnya berapa kan. Kalau misalnya kalian salah naruh ongkos, nombok, wah itu berat guys gitu. Oke lanjut ya. Dari YS Hydro, Bang, apa benar kalau habis buat akun eBay harus didiamkan dulu atau dipakai beli dulu minimal 1 bulan? Apa boleh langsung dipakai jualan? Kalau untuk ini gue jujur nggak tahu ya bro. Maksudnya yang gue nggak tahu adalah apakah habis dibuat harus dibeli dulu. Karena akun eBay gue itu emang awalnya dipakai buat beli barang gitu. Jadi pada saat pembuatan beli barang ya udah lama gitu. Pada saat gue pembuatan akun seller atau jual barang, ya langsung jualan aja gitu. Jadi pada saat gue buka, kayak ibaratnya kalau Tokopedia tuh kayak buka toko ya, gue langsung posting 1 barang, 2 barang, ya laku pada saat bulan itu juga gitu. Karena gini, strategi gue adalah waktu penjualan pertama di eBay adalah membuat harga yang lebih murah ya. Jadi contoh kayak gini, gue jual barang yang lumayan langka dan barang itu misalnya pasarannya $500 gitu. Gue jual sengaja, padahal emang gue mau $500 aja gitu guys, tapi gue sengaja jual $450. Tujuannya buat apa? Ya buat menarik pelanggan dulu ya. Kan kalian masih toko baru nih. Jadi ibaratnya kayak kalau kalian buka toko di offline itu kayak promo guys. Jadi kayak
promo buy one get one misalnya gitu. Nah itu tujuannya kurang lebih seperti itu. Jadi buat mempercepat dan meningkatkan rating toko Anda dulu gitu. Jadi kalau dibilang langsung 1 bulan boleh pakai jual nggak? Ya boleh. Namanya kita buka toko ya harus langsung jualan lah gitu. Oke lanjut. Bang kok dari Encu Streamer. Bang kok saya akun pemula tidak bisa pasang harga di atas $500 ya? Soalnya saya jual barang koleksi sih. Iya, saya juga sama bro. Kita jual sama-sama barang koleksi gitu. Di sini untuk berarti masih sama dong guys ya. Ini 7 bulan yang lalu, berarti tahun lalu ya, tahun 2022. Ini masih sama berarti. Akun baru itu $500. Jadi maksudnya maksimal itu $500 atau 10 iklan. Ya seperti yang gue jelaskan di video pertama ya kurang lebih seperti itu. Berarti ya emang gak bisa guys. Jadi gimana cara kalau misalnya kita mau jual barang kita yang harganya $1000 misalnya. Ya sama kayak saya guys. Jadi kita jual barang kita dulu yang di bawah harga $500. Pada saat penjualan berhasil, itu secara otomatis akan meningkatkan quantity atau nilai jual toko Anda, dan maksimalnya nggak di $500 lagi. Seingat gue waktu dari $500 itu langsung naik ke 1.250. Ini seingat gue ya. Jadi di pertama penjualan yang $400, bulan depannya itu langsung naik 1.250. Jadi kayak batas maksimalnya langsung naik gitu. Nah pada saat 1.250 gue udah bisa jual yang 1.000 kan. Yang 1.000 kejual naik lagi. Nah gitu. Sekarang kalau nggak salah akun eBay gue sekitar 25.000 ya maksimal gitu. Cuma kan nggak mungkin gua maksimalin juga, mau jual apaan bro, $25.000 gitu. Oke lanjut. Air production. Jadi mungkin kurang lebih harga kalau berjualan di eBay seperti ini kak. Harga jual lokal plus fee eBay dan Pioneer plus ongkir sama dengan harga jual di eBay. Saya menyarankan ya seperti ini, betul, nggak salah. Dan kalau bisa ongkirnya itu kalian sudah masukkan di harga jual kalian, dan kalian bikin free shipping gitu. Karena kalau di eBay free shipping itu sangat menggiurkan guys. Walaupun harganya udah kalian udah upgrade gitu ya, itu lebih menggiurkan dan gak bikin pusing pembeli. Nah itu salah satu tips dari saya sih. Ya jadi kurang lebih untuk air production ya, ini adalah rumus yang bukan harus ya, dari gua gitu rekomendasikan ya, harga jual eBay seperti ini gitu. Oke lanjut. Dari Henry Londo. Tanya kak, kan kalau ongkos kirim pakai dana kita sendiri dulu kah atau diganti? Bingung saya untuk ongkos kirim ke luar negerinya. Ya pastinya untuk ongkos kita nombok dulu, itu pasti. Nah makanya kan gue bilang, kalau misalnya kalian mencantumkan ongkos kirimnya ada misalnya $20 nih, terus ternyata kalian kirim gitu kan 400.000. Waduh, kalau $20 kan ya anggap sekarang 15.000 ya, 300.000. Terus kirimnya 400.000, nombok dong. Iya kalian nombok gitu. Itu kalian yang nombok. Dari eBay akan menggantikan itu sesuai yang kalian cantumkan di awal iklan berapa gitu. Makanya kalau saya biasanya tidak pernah mencantumkan ongkos itu jauh di bawah atau kurang lebih sama. Karena untuk ongkos sendiri ya pakai IMS ya. Setiap kota aja dengan satu negara itu bisa berbeda. Contoh kayak ke US gitu kan. Kota ini 1, kota 2, kota 3 harganya beda-beda gitu. Gue pernah kirim biasanya 300.000, terus ada satu kota tiba-tiba 400.000 gitu guys. Ya
mau gimana, itu resiko gua. Makanya gua kalau misalnya jual barang ke luar negeri, minimal punya margin untuk lebih tinggi dibanding jual di lokal, karena untuk mengantisipasi yang seperti itu. Oke, lanjut dari Anto Wibisono. Bang, counter EMS kalau di Tangerang ada nggak bang? Sama kalau pembeli retur ongkir yang penjual bayar di awal diganti eBay nggak kayak? Wah, ini bagus banget pertanyaannya ya. Cuma yang pertama ini bang, counter IMS kalau di Tangerang, bang ini bang apa? Manggil saya bang atau bang tempat penyimpanan uang gitu? Kalau saya tangkap di sini adalah ini saya gitu ya. Nah, kalau IMS pasti ada bro, Tangerang apalagi gitu. Ini kota-kota kecil aja ada. IMS itu seperti Pos Indonesia gitu loh. Jadi setiap lu ada Pos Indonesia atau kantor pos, yaitu IMS bro gitu. Jadi IMS ya itu di Pos Indonesia. Sekarang udah berubah namanya jadi Pos Ekspor. IMS berubah jadi Pos Ekspor. Harga kayaknya sama gitu, nggak ada kenaikan yang signifikan. Tapi ada kenaikan pas semenjak 2022 untuk tarifnya. Jadi kalian harus update ya untuk harga-harga shipping gitu yang kalian sudah cantumkan di iklan-iklan eBay kalian. Sama kalau pembeli retur ongkir yang penjualnya bayar di awal, diganti eBay nggak ya? Itu tidak diganti. Jadi kalian nombok. Makanya sebenarnya bahkan gini guys, barang yang diretur ke Indonesia, misalnya gini, gue contoh jual barang $200 nih gitu kan. Terus tiba-tiba pembelinya rese, dia nggak mau, dia retur ke sini. Pertama, shipping yang kalian bayar di awal itu tidak diganti. Misalnya $20, $20-nya hangus guys. Yang dibalikin cuma $200-nya. Nggak dibalikin dong. Yang dibalikin ke dianya juga 220, sorry. Jadi kalian cuma diganti barang, balikin nih ya. Ibaratnya kayak kalian kan barang kembali, itu barang kalian loh gitu ya. Ongkos kalian bayar itu tidak diganti. Kedua adalah kalau misalnya dari penjualnya mencantumkan harga yang sama, misalnya kayak itu $200, lu cantumin ke sini kirim $200, padahal ini retur ya. Itu kalian harus bayar bea cukai masuk guys. Ini yang pernah gua alami guys. Jadi waktu itu gua ada komplain gitu kan, dan dari eBay pun mengiyakan. Nah di sini kesalahan gua adalah gua menggunakan, kan kalau misalnya di eBay itu kalau kalian mau partial refund itu bisa ya. Dan gua itu gua menolak gitu loh guys, menolak. Jadi kayak dia minta parsial, misalnya oke, potong $50 aja, jadi gua cuma masuk $150 gitu guys. Gua nggak mau waktu itu, gua kepencet menolak, ignore gitu, decline ya. Ternyata pada saat gua udah ignore, gua pikir-pikir, gua tanya orang pos IMS ya, kalau misalnya barang retur dengan nominal misalnya $200, itu kan barang gua gitu ya, itu gua tetap bayar guys. Jadi gua harus membayar kurang lebih 20% dari $200. Ya anggap 3 juta ya, 3 juta kali 20% tuh berapa guys? 20%, 600.000. Gua harus keluar 600.000 guys buat nomok barang yang gua nggak jadi dapat duit. Itu bikin gua nyesel, bukan nyesel ya sebenarnya ya, nyesek gitu. Pada saat kalian sudah menolak partial refund, kalian nggak akan bisa melakukan
pengajuan lagi, atau dari pembeli itu, yang mantan pembeli ini mau mengajukan lagi itu nggak bisa. Jadi partial refund hanya bisa digunakan sekali. Jadi sebelum kalian oke atau decline, lebih baik kalian chat dulu dengan pembeli yang kalian nggak jadi beli itu. Ya, chat dulu bagaimana baiknya dan oke atau enggak gitu. Dan untuk partial refund, dealnya di harga berapa. Jangan sampai ditolak. Itu udah pasti harus dikirim balik gitu guys. Dan dikirim balik udah pasti kita yang nomboknya banyak banget. Itu hal paling penting dan ya pembelajaran lah ya buat saya juga. Itu saya ibaratnya 600.000 nombok, barang balik sih, barang balik gitu. Itu barang kita. Duit ongkir kita udah bayar, duit bea cukai kita juga bayar. Nah, wah itu nomboknya sih berkali-kali. Oke, lanjut kita ke pertanyaan berikutnya gitu ya. Dari Irham. Kak, apakah sangat sulit untuk berjualan di eBay? Saya benar-benar baru mau memulai berjualan di eBay dan tidak paham. Kalau untuk ongkir itu kita yang nentuin harganya ya. Dan apakah orang Amerika dan lain-lain suka komplain dengan harga ongkir yang terlalu tinggi? Atau mereka sudah terbiasa dengan ongkir yang lumayan tinggi? Kak, apakah sangat sulit? Menurut saya tidak sulit ya, asalkan kalian mempunyai pasarnya gitu. Walaupun toko kalian baru gitu. Saya benar-benar baru mau memulai jualan eBay dan tidak paham. Ya boleh bertanya, nanti akan saya jelaskan lagi. Ini saya akan bahas di sini. Saya udah jawab pertanyaan kamu ya. Nanti kalau kalian ada pertanyaan lagi atau kalian siapapun gitu kan, tulis di komen di bawah. Nanti saya akan pertanyaan yang menarik gitu saya akan bahas di video juga. Dan apakah orang Amerika lain suka komplain dengan harga ongkir yang terlalu tinggi? Kalau selama saya jualan, dia nggak pernah komplain, langsung order gitu kebanyakan. Dan kayaknya untuk ongkir yang saya cantumkan itu nggak terlalu tinggi. Karena kan ongkir ya, karena kebetulan barang yang saya jual ini termasuk barang yang enteng ya. Jadi ya estimasi 1 kilo tuh udah cukup. Padahal kan pengiriman tuh kan dihitung kalau untuk luar negeri ya, dihitung berdasarkan 250 gram, 500, 7,5, 1 kilo, 125. Pokoknya kelipatan 250 lah gitu. Yaitu kalian harus estimasi sendiri. Atau mereka terbiasa dengan ongkir yang lumayan tinggi. Ya kalau kita emang dari awal baru bener-bener memulai ya, saran saya kita jangan cantumkan terlalu tinggi, tapi juga jangan cantumkan terlalu rendah. Kalau untuk harga rekomendasi saya untuk ongkos kirim ya, kita ke Amerika deh gitu ya. Itu kurang lebih $20 udah cukup. Ya kemungkinan ada lebih, ada kurang ya, itu emang udah estimasi. Nah itu kan estimasi ya guys ya. Jadi tidak pasti. Sekali lagi tidak pasti. Tapi kalau terlalu tinggi juga nanti kan nggak ada yang beli gitu. Oke lanjut ya, pertanyaan ke-9 ya. Kayaknya udah cukup banyak. Nanti kita akan lanjut di part kedua ya kalau ini. Dari Hana Sabrina. Kak, bikin tutorial dari cara kirim barangnya, mulai dari packing sampai dapat resi. Kalau packing barang kan saya rasa kayaknya semua orang generasi sekarang pasti pernah kirim barang lewat Tokopedia. Saya nggak tahu, nggak semua ya guys. Tapi setidaknya kalau kalian tidak pernah packing, kalian pernah menerima barang atau kalian beli dari online shop. Nah kurang lebih ya packingnya sama gitu. Hanya saja biasanya saya kalau kirim ke luar negeri menggunakan kayak gini guys. Jadi saya emang kalau kayak saya kan jualnya itu kan kartu ya. Saya kan jualnya kartu. Contoh nih kartu ya, tipis guys. Nih ini gampang metot ya.
Biasa saya pakai semacam akrilik gini guys. Jadi ini agak keras ya. Jadi harusnya aman gitu. Dan biasanya habis dari ini saya pakein kardus begini. Udah selotip pakai bubble tulis nama gitu guys. Jadi simple ya, kalau saya nggak perlu yang, karena barang saya juga barang simple. Kalau misalnya barangnya yang agak besar ya, kalau bisa di luar pakai bubble gitu aja guys. Pertama, bubble itu tidak memberatkan barang Anda gitu, nggak terlalu berat lah gitu untuk packingan dan lebih aman. Karena kan kirim ke luar negeri per 250 gram dihitung gitu ya. Jadi kurang lebih ya kayak gitu aja ya Kak Hana Sabrina. Oke, lanjut. Curly Princess, angka aman. Ini terakhir kayak pertandingan ke-10 ya, pertanyaan ke-10. Angka aman untuk ongkir jika barang kita beratnya 1 kilo atau 2 kilo berapa ya bang? Kalau di Shopee kan enak tuh, tinggal masukin berat barang, otomatis dia ngitung. Betul. Ini kayak gue udah bahas tadi dua pertanyaan sebelumnya ya. Estimasi atau rekomendasi saya untuk 1 kilo adalah $20. Jadi kalau 2 kilo ya $40 gitu guys. Jadi itu estimasi dari saya ya. Satu pertanyaan terakhir deh gitu ya sebelum kita tutup. Wah, dari siapa ini? WT ya mungkin ya. Serius tanya? Iya bang, saya juga serius jawab. Bang mau tanya? Iya, saya mau jawab. Saat ini Anda telah mendaftarkan atau menjual 0 item dari limit 3 bulanan Anda. Anda dapat mendaftar atau menjual hingga $200 lebih banyak untuk mencapai batas bulanan. Ini maksudnya apa ya? Nah, ini seperti yang gue bilang, kalau misalnya kalian, berarti ini dia limitnya cuma $200 bro. Ini gue juga nggak tahu kenapa $200 ya. Karena biasanya pengalaman gue tuh $500 pertama kali gitu. Nah habis 500 lu berjualan, penjualan berapapun deh, seingat gue penjualan cuma $10 pun gitu kan. Ya intinya transaksi yang berhasil itu akan menaikkan limit gitu. Makanya nggak aneh kalau ada orang yang jual-jual di eBay, toko-toko masih kecil, tiba-tiba dia jualnya murah gitu. Ya karena buat mencari rating ini guys, buat naikin limit dari batas bulanan dia. Karena semakin lu jual akan semakin tinggi limitnya gitu. Selama gue jual barang, penjualan gue cuma sebulan satu nih gitu kan, itu akan langsung naik gitu. Itu yang mantapnya dari eBay adalah semakin lu banyak berjualan, lu akan semakin dihargain, toko lu akan semakin besar dan lebih dari yang baru gitu guys. Beda dengan Tokopedia, lu baru bikin aja lu jual barang 100 juta juga bisa gitu. Oke, sampai sini aja untuk pertanyaan dari kalian yang akan gue jawab. Kalau kalian ada pertanyaan lagi, tolong komen di bawah. Gue akan baca dan kalau bisa gue balas. Kalau nggak bisa akan gue buat video seperti ini ya. Jadi gue akan lebih sering mungkin sekarang interaksi gitu. Karena sekarang gue juga sudah meluangkan lumayan banyak waktu dan juga mengurus bisnis sendiri, jadi lebih fresh saja sih gitu guys. Oke, sampai sini aja. Jangan lupa like, share, and subscribe channel gua dan see you. Bye bye.